Selamat datang di Kalasela ID. Starlink, yaitu layanan internet satelit milik Elon Musk, telah resmi meluncurkan layanannya di Denpasar, Bali pada Minggu 19 Mei 2024. Starlink langsung jadi perbincangan hangat di mana-mana, termasuk di media sosial. Kehadirannya membawa harapan baru untuk mengatasi kesenjangan akses internet di berbagai daerah. Tapi, apakah Starlink ini benar-benar solusi yang tepat atau justru membawa dampak negatif bagi Indonesia? Yuk kita bahas bareng di video ini. Starlink, yaitu layanan internet satelit SpaceX, resmi hadir di Indonesia pada Juni 2022. Awal Starlink bekerja sama dengan PT Telkomsat atau PT Telkom Satelit Indonesia. Namun, kini telah mendapatkan izin untuk melayani konsumen secara langsung. Starlink fokus pada penyediaan internet di daerah terpencil, termasuk akses internet untuk puskesmas dan pembangunan infrastruktur internet di IKN. Kehadiran Starlink diharapkan dapat menjadi solusi untuk mengatasi kesenjangan akses internet di Indonesia dan membawa manfaat di berbagai sektor. Kehadiran Starlink di Indonesia bisa membawa banyak keuntungan. Apalagi akses internet bisa menjangkau daerah terpencil yang selama ini belum tersentuh kabel serat optik. Internet akan bisa diakses kemana saja dan kapan saja. Teknologi bisa lebih maju karena internet lebih cepat dan stabil bagi para pengusaha dan startup di daerah terpencil. Akses internet yang lebih baik di daerah terpencil bisa membuka peluang baru bagi UMKM dan masyarakat lokal untuk mengembangkan bisnis mereka secara online. Tapi, kehadiran Starlink juga ada minusnya, seperti masalah keamanan data. Lalu lintas data Starlink perlu diawasi dengan ketat. Kita nggak mau kan data pribadi kita bocor atau disalahgunakan. Oh ya, satu lagi, yang perlu diingat, Starlink ini kurang oke kalau dipakai di perkotaan yang penuh dengan gedung-gedung tinggi. Soalnya, sinyalnya bisa terganggu dan internet jadi lemot. Ada juga kekhawatiran yang muncul terkait Starlink, terutama bagi para penyedia layanan internet lokal atau ISP. Kekhawatiran tersebut saya bagi ke dalam 3 poin. Poin yang pertama, yaitu aturannya yang masih belum jelas. Masih banyak hal yang belum jelas terkait operasional Starlink di Indonesia, seperti kewajiban membangun kantor di Indonesia atau NOC, Network Operation Center. Gimana kalau Starlink nggak bangun kantor di Indonesia? Bolehkah mereka melayani semua daerah atau hanya di pelosok saja? Poin kedua, takut dianaktirikan. ISP lokal selama ini patuh aturan dan investasinya banyak. Kalau Starlink dikasih kemudahan, ISP lokal bisa kalah bersaing. Untuk poin ketiga, yaitu ketakutan gulung tikar. Teknologi Starlink kan canggih. Bisa jadi ISP lokal kalah saing, terutama di wilayah pelosok. Sementara itu, berikut ini adalah perbandingan harga Starlink dengan provider lain. Di sini tuh pemerintah jadi serba salah. Di satu sisi, mereka ingin memperluas akses internet ke seluruh penjuru negeri. Tapi, di sisi lain, mereka juga harus melindungi industri telekomunikasi lokal dan memastikan persaingan yang sehat. Gimana dong? Bingung kan? Pemerintah perlu membuat regulasi yang jelas, memantau, juga mengevaluasi kinerja Starlink agar melindungi industri telekomunikasi lokal. Jadi, apakah Starlink bakal jadi solusi internet di Indonesia? Kayaknya sih bisa banget internet cepat dan jangkauannya luas, cocok buat daerah yang terpencil. Tapi, kita juga harus waspada soal keamanan data dan dampaknya ke penyedia lokal. Pemerintah juga perlu bikin aturan yang jelas biar semuanya aman. Bagaimana menurut kalian? Apa kalian setuju dengan hadirnya Starlink di Indonesia? Berikan komentarmu di bawah ya. Jangan lupa like, share, subscribe, dan follow akun kami untuk dapatkan informasi menarik lainnya.